Mantan penyerang timnas Belanda dan Indonesia Dirk Kuyt hingga mantan penyerang timnas Indonesia Irfan Bahdim dirumorkan masuk dalam jajaran tim kepelatihan Patrick Kluivert. Lalu apakah kehadiran sejumlah nama beken akan sangat membantu kerja Kluivert di skuad Garuda? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan penyerang timnas Indonesia Sergio Van Dijk dan pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat malam waktu Indonesia. Bung Sergio, selamat siang waktu Belanda. Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time. Ini saya mau ke Bang Sergio dulu. Bang Sergio, sebagai mantan pemain timnas Indonesia yang juga memiliki darah Belanda, apa kesan yang Anda dapatkan ketika Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia sebelum kita berbicara mengenai staf kepelatihan? Ya, saya senang sekali karena kalau lihat perhatian di media di seluruh dunia banyak dikabarkan tentang Indonesia dan itu bagus karena saya berharap sepak bola Indonesia bisa naik di peringkat FIFA. Ketika kita berbicara mengenai staf kepelatihan dari Patrick Kluivert yang memiliki dirumorkan ada nama-nama beken di situ, Bang Sergio. Menurut Anda staf kepelatihan seperti apa kemudian yang dibutuhkan untuk pemain timnas kita, Bang Sergio? Ya, apa yang penting itu staf pelatih harus dipilih oleh Patrick Kluivert karena dia harus bekerja sama stafnya. Yang paling bagus adalah pelatih staf yang udah punya pengalaman di dunia sepak bola juga, tapi yang penting juga ada staf yang dari lokal, orang Indonesia atau orang yang tahu tentang budaya sepak bola Indonesia. Oke. Bung Harpa, ada sejumlah nama-nama beken mantan pemain Eropa ya yang kemudian dihubungkan dengan staf kepelatihan Patrick Kluivert. Ada Dirk Kuyt, ada Martin Stekelenburg. Apakah memang kita memerlukan nama-nama beken seperti itu begitu untuk masuk dalam jajaran kepelatihan dari Patrick Kluivert begitu? Ya, pertama informasi soal susunan staf kepelatihan di luar Deni Lanzat dan Alex Pastor ini kan beredar luas tanpa kita tahu juntrungannya ini siapa yang mengeluarkan kan begitu. Dan kemudian oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir juga saat berkunjung ke Menpora juga sudah dijelaskan nanti akan diumumkan secara resmi. Jadi agak susah juga sebenarnya kita untuk memvalidasi soal susunan asisten kepelatihan yang beredar. Tapi oke lah, karena kita sudah terlanjur melihat ini sebagai referensi yang mungkin saja memang menjadi susunan. Ada beberapa yang menarik untuk kita cermati di sini. Yang pertama soal Dirk Kuyt. Ya, Dirk Kuyt ini setahu saya saat ini masih aktif membesut Beerschot ya. Kalau saya salah mohon maaf secara pelafalannya. Dan ini di Liga Belgia kalau saya nggak salah. Jadi saya rasa tidak transfer dan ini nggak murah. Dan yang ketiga kalau untuk Dirk Kuyt sendiri saya agak lucu juga ya atau aneh karena saya rasa ya menurut saya Patrick Kluivert itu kan saya pikir salah satu bomber yang paling tajam yang pernah dimiliki Belanda mungkin dalam 20 tahun terakhir di luar Roy Makaay, di luar Klaas-Jan Huntelaar gitu ya. Jadi menurut saya kalau untuk masalah ketajaman bukan tidak mungkin bisa double job dilakukan oleh Patrick Kluivert. Nah kemudian yang kedua kalau Martin Stekelenburg saya have no idea sama sekali. Memang dia saat ini sedang tidak membesut apapun jadi ya bisa iya bisa enggak. Tapi again Martin Stekelenburg ini kan semasa pemain kan ya cukup mentereng. Jadi harganya juga nggak murah. Dan yang terakhir dua asisten pelatih yaitu Rafael Maitimo dan Irfan Bahdim. With all respect ya semasa pemain tentu Irfan Bahdim sangat luar biasa ya. Tapi apakah CV dia, apakah kemudian kemampuan dia dalam membantu Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih ini sudah teruji ya kan itu. Dan Rafael Maitimo juga demikian. Dan yang terakhir, tadi saya sangat menghargai dan juga sangat clear apa yang dikatakan oleh Bang Sergio, bahwa yang terpenting saat ini justru mencari satu sosok pelatih yang localized, yang benar-benar memahami sepak bola Indonesia, yang berkali-kali saya katakan profilnya seperti Coach Nova. Nah jadi kira-kira gambaran terkait dengan asisten pelatih yang bocor seperti tadi itu ya. Jadi ada beberapa catatan dan juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita analisa.
Bung Harpa, tapi apakah kemudian persoalan-persoalan di permainan timnas kita seperti kemudian lini depan yang mungkin bisa katakan belum tajam begitu, apakah memang itu persoalan-persoalan yang harus bisa diselesaikan dan kemudian tercermin dalam staf kepelatihan nanti akan ditunjuk oleh Patrick Kluivert? Ya, berkali-kali saya mengatakan di era sepak bola kontemporer ini memang the real number 9 ya, mungkin seperti Bang Sergio itu sekarang sudah semakin susut ya. Dari zaman dulu ya tadi yang saya sebut ada Nistelrooy, ada Roy Makaay, ada Klaas-Jan Huntelaar, bahkan ada Jamie Floyd Hasselbank dan banyak lagi striker-striker murni number 9 yang dari zaman 90-an sampai 2000-an akhir mungkin ada di sana ya. Sekarang mungkin hanya tinggal Lewandowski, di Belanda mungkin hanya Weghorst, kemudian di Inggris ada Harry Kane. Jadi secara natural dalam era sepak bola sekarang ini memang sulit untuk bisa melihat the real number 9. Jadi menurut saya kita tidak perlu juga berkutat untuk pusing mencari number 9 karena kan tim nasional ini bukan seperti klub. Kita memerlukan pemain bisa kita beli. Ya kita hanya bisa memaksimalkan dari apa yang ada. Dan menurut saya apa yang diwariskan oleh Sintayong saat ini bukan tidak mungkin bisa dimaksimalkan oleh Patrick Kluivert. Itu kan that's why kita menghadirkan Patrick Kluivert yang punya darah filosofi total football untuk bisa mengembangkan para pemain yang ada. Atau bahkan mungkin ini menurut saya bukan tidak mungkin Jens Raven ditarik ke tim nasional senior ya, walaupun usianya masih 20 tahun dan dia akan main di Piala Asia U20 nanti, tapi secara postur, secara karakter, profil dia adalah pemain yang kita cari-cari selama ini. Ya di luar Zylstra yang kita belum tahu nih apakah jadi dinaturalisasi atau enggak. Apalagi kalau mau sedikit kita bicara dari aspek non teknis, Kluivert ini dengan ayahnya Jens Raven ini teman dekat. Jadi artinya saya mau bilang Patrick Kluivert pasti sudah tahu sedikit banyak lah tentang Jens Raven. Dari kecil Jens Raven ini pun sudah tahu ya, kalau mungkin dia manggil Patrick Kluivert itu om di luar sudah tahu. Jadi intinya adalah kembangkan para pemain yang ada, apapun nanti metodenya dengan mungkin false nine atau mungkin memaksimalkan atau mengajak memasukkan pemain lain seperti Jens Raven yang selama ini belum mendapat kesempatan di tim nasional senior. Oke, Bang Sergio, menurut Anda persoalan di timnas kita apa sebetulnya yang perlu menjadi prioritas bagi Patrick Kluivert dan juga staf kepelatihannya ke depan? Ya, menurut saya semoga striker oleh Romani bisa dinaturalisasi sebelum pertandingan di bulan Maret, tapi saya tidak tahu proses naturalisasi sekarang di mana. Tapi ya itu yang paling penting menurut saya, striker tajam, karena sampai sekarang belum ada striker yang bisa cetak gol banyak, dan apa yang tadi sudah disampaikan. Kami di Indonesia belum ada striker dan mungkin harus lihat pemain yang muda seperti Jens Raven. Tapi Jens Raven masih main di kompetisi Belanda untuk pemain muda. Ya itu beda daripada main lawan Australia untuk pertandingan untuk lolos ke Piala Dunia, karena itu tekanan yang lebih itu tekanan beda daripada main di Liga Belanda. Bang Sergio, seberapa berbeda sih kultur gaya bermain Belanda dan Indonesia ini yang harus kemudian cepat dipelajari oleh Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya supaya kemudian membuat kita bisa meraih poin penuh begitu nanti melawan Australia? Mas Sergio. Iya, tapi saya yakin staf timnas ada lebih besar daripada cuman Patrick Kluivert dan asistennya. Pasti ada orang yang bisa bantu untuk beradaptasi Patrick Kluivert lebih cepat dengan budaya Indonesia dan budaya sepak bola Indonesia. Dan semoga itu bisa dia udah siap sebelum pertandingan lawan Australia. Oke, baik, kita akan tunggu nanti siapa saja yang kemudian akan mengisi staf kepelatihan dari Patrick Kluivert. Bung Harpa, Bang Sergio, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.